Ya, karena sejarah Islam itu mulai dari mengapa Nabi dilahirkan, bukan hanya dimulai dari Maulidun Nabi, tetapi kenapa Nabi dilahirkan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan lalu membawa risalah Islam yang sebelumnya nabi-nabi yang lain mengajak pada tauhid, tapi karena ada inhirafat yang dianggap penyimpangan tauhid yang sudah mendasar itu, maka diutus Nabi. Salawat dan salam ini juga untuk mengingatkan kita bahwa tali hubungan keimanan kita itu menyambung pada Nabi besar Muhammad SAW dan karib kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi serta alim ulama. Karena Islam itu setelah Nabi wafat, sebelum wafat Nabi menyatakan al-ulama warathatul anbiya. Artinya setelah Nabi wafat, sahabat termasuk juga karib kerabat Nabi menjadi ulama, lalu orang-orang yang bukan karib kerabat Nabi yang menjadi ulama juga menjadi bagian dari pewaris Nabi, warathatul anbiya. Mitra JIS yang berbahagia, sebelumnya sebelum minggu yang lalu kita membahas tentang garis besar tentang awal pendirian dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah ini sesungguhnya dinasti yang secara umum sejarahnya itu banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa perang salib. Ya, peristiwa-peristiwa perang salib. Oleh karena itu nanti kita lihat periode kedua, karena kajian kita sesungguhnya sekarang ini pada periode kedua, namun saya akan sedikit flashback, memberikan sedikit gambaran pada periode pertama, yaitu ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti pamannya Asaduddin Syirkuh yang saat itu diperintah oleh Nuruddin Zanki untuk ke Mesir, ya. Ke Mesir waktu itu dikuasai oleh dinasti Fatimi. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini melihat keadaan Mesir. Nah, Nuruddin Zanki dengan memerintahkan jenderalnya Asaduddin Syirkuh ini paman dari Salahuddin Al-Ayyubi, dibawa itu ponakannya, dibawa untuk melihat ini keadaan itu. Saat itu masih muda, ya, masih 20-an. Lalu pada perjalanan kedua ke Mesir, ya pertama kali kedatangan kedua ke Mesir itu karena Perdana Menteri Sawar ini, salah satu Perdana Menteri Nuruddin Zanki ini rupanya berkhianat gitu ya. Dia minta Nuruddin Zanki Perdana Menteri untuk melihat-lihat membantu Mesir, tapi kemudian setelah dibantu Sawar ini bekerja sama dengan perang salib. Kita lihat bahwa pada saat itu perang salib pertama, tentara-tentara Eropa, tentara-tentara salib itu menyerang Mesir. Ya, dinasti Fatimi kelabakan atau kerepotan gitu. Lalu setelah itu pada kedatangan kedua baru Asaduddin Syirkuh mengajak kembali Salahuddin Al-Ayyubi yang kita lihat nanti Al-Adid gitu ya. Al-Adid Sultan dinasti terakhir Fatimi itu melihat Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang tentara yang hebat, lalu kemudian akhirnya meminta untuk membantu dinasti Fatimi tersebut. Nah, dari membantu dinasti Fatimi ini kemudian ketika Al-Adid wafat, akhirnya karena lemah, Salahuddin Al-Ayyubi memegang tampuk kendali yang pada saat itu sesungguhnya Salahuddin Al-Ayyubi berpikir untuk berdiri sendiri. Namun belum langsung berdiri sendiri. Ya. Kemudian dengan wafatnya Nuruddin Zanki yang menjadi bagian dari dinasti Abbasiyah saat itu, ya, dinasti Bani Abbas. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya memproklamirkan sebagaimana kemarin kita sudah bahas. Pada periode pertama. Jadi intinya mitra JC pada periode pertama sekedar untuk mengingatkan kembali proses
mendirikan satu dinasti sesungguhnya dalam sejarah Islam itu banyak faktor. Ada beberapa faktor, ada internal, eksternal. Biasanya terkait dengan kelemahan khalifah sebelumnya, kemudian serangan dari luar. Biasanya cuma itu saja, faktor eksternal dan internal. Sama dengan negara-negara yang sekarang berkembang. Biasanya negara akan maju, akan kokoh, itu hanya dua saja, faktor eksternal dengan internal. Yang eksternal ini bisa jadi serangan dari luar, yang internal bisa jadi perpecahan atau kelemahan-kelemahan di dalam. Perlu kita lihat bahwa pada saat itu peperangan-peperangan yang terjadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu mungkin peperangan, walaupun ada peperangan, tapi lebih banyak peperangan pemikiran. Peperangan penguasaan ekonomi, penguasaan politik, sosial, dan lain sebagainya. Peperangan dalam konteks perang betul-betul lebih banyak pada masa-masa dahulu. Ya, kenapa? Karena memang selain politik dan ekonomi juga masa dahulu mungkin karakternya karena memang pada saat itu belum ada konsep negara, yang ada adalah konsep-konsep kesultanan atau tribal konsep. Ada juga konsep suku-suku gitu ya. Jadi biasa berperang biasa. Maka pada saat itu penguasaan-penguasaan biasa terjadi, sehingga pada masa kedua ini ketika Nuruddin Zangki wafat, digantikan oleh putranya bernama Ismail Malik Shah ya. Beliau Ismail Malik Shah ini terjadi konflik-konflik dalam istana itu ke dinasti Abbasiyah itu ya, bagian dari di istana Nuruddin Zangki. Lalu kemudian karena Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan. Pada saat itu kan Nuruddin Zangki kan tidak di Mesir gitu ya. Sehingga kita bisa melihat memang beberapa hal terjadi, kemungkinan untuk berdiri sendiri itu apabila wilayahnya itu tidak di satu tempat, lalu kemudian pusat gitu ya, itu mundur. Sebagaimana ketika untuk kasus Indonesia, ketika awal kemerdekaan itu pusat ada konflik, ada konsolidasi, daerah-daerah berusaha untuk memisahkan diri. Itu merupakan satu tabiat, ya, tabiat dari munculnya suatu imperium atau dinasti baru. Ibnu Khaldun juga menerangkan ini dalam kitab Muqaddimah itu, biasanya dinasti-dinasti itu muncul dan berkembang itu ada beberapa faktor, diantaranya apabila pusat lemah, maka biasanya bagian-bagian yang kecil ini melihat kelemahan itu, untuk menyelamatkan wilayahnya dahulu, mereka bisa menghitung-hitung untuk apakah nanti memberontak atau membuat proklamasi bahwa mereka berdiri sendiri, sehingga mereka siap untuk menghadapi kalau kalau ditentang oleh pusat, berarti pusat agak masih kuat. Tapi kalau misal pusatnya ternyata belum banyak ambil tindakan, berarti dia konfliknya sedang berat. Biasa begitu, Mitra JC. Di setiap masa mundur, jatuh, muncul, mundur, jatuhnya suatu peradaban. Gitu. Nah ini yang kita lihat. Kemudian pada saat itu, pada masa-masa perang salib ke 1-2 gitu ya. Pada masa-masa perang salib di abad-abad ke 10-11 sampai 12. Oleh karena itu setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi menguatkan pasukannya atau militer, konsolidasi sosial politik di pemerintahannya, karena yang dihadapi saat itu kan tentara-tentara salib juga mulai menyerang, ya, mulai berusaha untuk melemahkan. Ini sampai kita ketahui dalam sejarah, Richard Lionheart gitu ya, salah satu raja Prancis, raja Inggris,
itu menjadi pimpinan perang salib yang setelah mengetahui betapa hebatnya kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi lalu menghitung-hitung menawarkan perjanjian damai. Janjian damai ini artinya supaya jangan perang terus sehingga bisa meminimalisir korban gitu ya Mitra JC. Dan ini mungkin juga strategi untuk memikirkan ulang. Tarik nafas lah istilahnya menurut kita itu. Tarik nafas supaya hidup itu tidak perang terus siang malam gitu ya. Satu hal yang menarik dari satu peristiwa kebesaran Salahuddin Al-Ayyubi adalah pada saat perang salib ini, perang salib di Acre, Askalon, kemudian di daerah-daerah wilayah-wilayah Yerusalem, kemudian Mesir, kemudian wilayah-wilayah sekitarnya itu, Salahuddin dikenal sebagai jenderal yang amat memperhatikan orang-orang yang tidak ikut perang. Artinya walaupun pihak musuh itu bukan muslim, pihak musuh, tapi kalau dia bukan militer itu akan dijaga hak-haknya. Misalnya dalam satu peristiwa seorang wanita Nasrani itu anaknya hilang ketika perang. Dia datang karena dia merasa bukan bagian dari konflik peperangan masyarakat sipil biasa. Dia datang ke Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ditanya, jenderal siapa? Ini anak saya hilang. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari anak itu, karena anak itu juga bukan tentara. Ya. Ini ketika ada masa perang salib itu menang kalah kan, kadang pasukan Islam menang, kadang. Nah, ketika umat Islam, ketika pasukan atau anak buah Salahuddin Al-Ayyubi itu menemukan anak itu dengan segala kehormatan juga dikembalikan. Lalu Salahuddin sama sekali tidak menzalimi. Dan ketika tidak menzalimi itu, wanita Nasrani tersebut akhirnya masuk Islam. Di satu sisi ada cerita dalam sejarah itu, Richard Lionheart pernah sakit ketika dalam kondisi perang. Salahuddin Al-Ayyubi ketika tahu itu tidak mau mengadakan perang. Dia kirim buah-buahan, dia kirim makanan-makanan yang bisa membuat orang sehat, lalu ditulis surat. Jangan perang dulu, Anda lagi sakit, siap. Sehat dulu, biar jadi siap dulu. Istilahnya begitu ya, Mitra JC. Biar fair gitu. Jangan orang sakit, mumpung sakit diserang. Nah, ini bagaimana keluhuran akhlak pribadi Islam itu tercermin tidak hanya pada kasus-kasus ibadah mahdhah atau ibadah yang jelas sholat, puasa, zakat, tetapi juga bagaimana memperlakukan musuh, gitu, memperlakukan lawan. Maka ketika Rasulullah SAW ada kita bisa lihat dalam Al-Quran pada peristiwa kenapa musuh-musuh Nabi saat itu kemudian bisa dirangkul oleh Nabi. Wa in kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadu ilaika. Gitu ya. Jadi ada ayat Al-Quran yang menegaskan kita nggak boleh terlalu keras sama musuh kita. Kalau memang dia sudah kondisinya tidak bagus, kita harus lemah lembut juga ke mereka. Sehingga dengan demikian mereka akan berbalik kepada ajaran Islam yang benar. Itu sebenarnya dicontohkan oleh Nabi, dan ini yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai salah satu jenderal perang yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Eropa, jenderal perang Islam abad pertengahan yang besar, gitu ya. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi berusaha untuk tidak melakukan kezaliman dengan misalnya ketika perang itu kalau sudah menang itu membantai. Salahuddin tidak mau membantai penduduk lokal atau prajurit atau tentara musuh yang sudah kalah. Coba kita lihat Mitra JC ya. Sejarah ini membuat nama Salahuddin Al-Ayyubi terukir dalam sejarah sebagai jenderal yang punya karakter serta punya akhlak mulia.
baik di timur atau di barat. Padahal kita tahu banyak perang selain Khulafaur Rasyidin tentunya, ya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ini termasuk yang disebut besar. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi dinastinya itu tidak sebesar dinasti Abbasiyah atau Umayyah. Dinasti Abbasiyah atau Umayyah. Ini menunjukkan kepada kita, pelajaran sejarah menunjukkan kepada kita bagaimana karakter pribadi yang baik, akhlak yang baik yang dipahami dengan sempurna. Artinya akhlak yang baik tidak hanya sholat, ibadah, puasa, zakat, tetapi juga kehidupan hablum minan nasnya itu bagus, bahkan pada musuh. Maka syiar Islam, orang kan melihat, oh itulah cermin dari kehebatan atau cermin dari keluhuran ajaran agama Islam. Mitra JC yang berbahagia, ketika Salahuddin menerima tawaran damai itu, keadaan menjadi damai. Kemudian perdagangan, hubungan sosial antar negara saat itu, dinasti saat itu kan kerajaan. Kalau di Eropa kerajaan, di Kesultanan Timur Tengah itu namanya sultan ya, kesultanan itu. Kalau dalam literatur barat biasanya disebut the sultanate. Itu ada istilah kingdom, ada istilah sultanate. Kenapa dia pakai kingdom? Kingdom biasanya untuk menunjukkan pada kerajaan-kerajaan di Eropa. Kalau pada pertengahan biasanya orang-orang Eropa itu merujuk pada istilah sultanate, sultan atau raja. Sebenarnya walaupun dua kalimat itu kelihatan sama-sama penguasa, tetapi sultanate itu sungguhnya untuk menunjukkan bahwa ini orang yang punya pemegang kekuasaan itu memiliki otoritas untuk mengatur gitu ya. Untuk mengatur. Sementara kalau kita berpikir raja, biasanya konotasinya kalau kita bilang raja suatu pihak atau suatu hal yang harus dilayani gitu. Jadi kalau sultan dalam bahasa Arab itu kan artinya orang, termasuk orang yang pemegang kekuasaan. Sultan itu kekuatan, kekuasaan. Mitra JIC kemudian setelah sebelum wafat Salahuddin Al-Ayyubi ini memang membagi, karena anaknya ada 3. Satu Al-Aziz, Malik Al-Afdal, kemudian ada Al-Aziz, ada Al-Zahir, kemudian ada saudaranya yang Al-Adil itu. Akhirnya kerajaan itu dibagi 3, wilayah. Saat itu wilayah dibagi 3. Mengapa? Karena pada saat Salahuddin Al-Ayyubi hidupnya itu hampir keseluruhan hidupnya itu pada fase-fase menghadapi serbuan tentara-tentara salib saat itu. Nah, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi tidak fokus di satu wilayah di pusat misalnya gitu, pemerintah gitu ya, tetapi menjadi panglima perang yang turun juga ke wilayah-wilayah yang dianggap terancam oleh serangan-serangan dari luar. Nah ini Al-Malik Al-Afdal di Damaskus Selatan, Damaskus itu Syria, lalu Al-Aziz di Mesir, Al-Zahir di Aleppo, kemudian Al-Adil juga di satu wilayah di Aleppo. Jadi terbagi 2 itu. Ya. Namun kemudian kita tahu dalam sejarah biasanya walaupun saudara itu tidak, kalau sudah urusan kekuasaan itu biasanya ada konflik-konflik. Inilah yang terjadi. Tapi kita lihat sebelum kita setelah meninggal itu Al-Kamil pengganti Al-Adil ini yang termasuk besar gitu ya, sultan besar, bisa meredam serangan-serangan perang salib selanjutnya. Mitra JC, ada satu hal penting ketika kita belajar dari perang salib ini, bukan berarti kita membangkitkan sentimen keagamaan untuk membenci agama lain gitu ya, atau membenci orang non-muslim atau orang Kristen, orang Nasrani. Tidak. Sejarah apapun pahitnya gitu ya, ketika kita mengkaji sejarah, hitam putihnya sejarah itu harus dipaparkan dengan terbuka ya. Tetapi tidak hanya paparan, tapi kita lihat
peristiwa-peristiwa itu dan apa yang bisa kita ambil dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kalau dahulu, Mitra Jesi, dahulu itu peperangan biasa kita membacanya itu selain perebutan pengaruh, tentu saja pada saat-saat kita mengkaji sejarah Islam seperti kasus Al-Ayyubi ini, Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah, kita dapat ada perang-perang salib yang berlangsung selama 200 tahun lebih. Jadi berapa generasi itu ya, perang. Dan kita tahu perang-perang dahulu tidak seperti sekarang. Ya, oleh karena itu, apakah sekarang berarti tidak ada perang gitu, sehingga kita melihatnya ya dahulu perang, sekarang tidak, berarti tidak ada jihad, atau tidak ada jihad dalam konteks seperti dahulu yang jihad langsung bisa syahid. Ini yang perlu kita pahami dari ajaran Islam, bahwa kata-kata fahuwa fi sabilillah, jihad di jalan Allah, itu bukan hanya terkait dengan perang langsung. Ya, perang langsung apabila memang tidak bisa dihindarkan. Tapi pada kasus-kasus yang damai, maka perang yang kita lakukan adalah perang dalam pengertian pemikiran, mempengaruhi dengan pengaruh yang baik. Ya. Perang pemikiran itu dari dahulu ada, sebagaimana orang mempengaruhi satu bangsa, mempengaruhi bangsa yang lain yang tujuannya menguasai. Ada penguasaan yang sifatnya baik, ada penguasaan yang sifatnya imperialis atau mengkolonisasi, kolonial, supaya dia tunduk, supaya orang yang menguasai itu mendapatkan keuntungan materi yang banyak, itu aja sih. Tapi ada juga yang berniat untuk menguasai pemikiran baik, tetapi maksudnya diberikan supaya dia bagus. Ya, inilah yang harus kita lakukan di era-era modern sekarang ini, di mana otomatis orang berusaha untuk mempropagandakan pemikiran. Maka dalam Islam itu berarti pemikiran yang baik yang harus dipropagandakan. Misalnya bagaimana memahami Islam dalam kaitannya dengan hablum minallah, hablum minannas. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tidak hanya Islam yang menyebarkan ancaman dan kebencian, tetapi harus dilihat Islam yang ramah, Islam yang menebarkan rahmah atau rahmat bagi semesta alam. Tapi di satu sisi Islam yang tegas apabila memang ketegasan itu diperlukan. Tetapi Islam yang ditampilkan juga harus disesuaikan dengan ajaran Nabi, bahwa ada masa-masa Islam harus tegas, ada masa-masa harus melihat kondisi masyarakat. Ya, dalam urusan tauhid tentu saja harus tegas. Tapi dalam pelaksanaan tauhid, adaptasi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal, dengan masyarakat yang ada itu diwujudkan dalam metode-metode dakwah. Bagaimana kita menganggap manusia itu seluruhnya saudara. Ada saudara basyariah, ukhuwah basyariah, tetapi ada persaudaraan Islam, sehingga kita memandang orang yang bagi kita itu mungkin ini perlu mendapatkan dakwah, sentuhan dakwah atau pengetahuan tentang bagaimana Islam sebagai agama yang mengajarkan tauhid itu menjadi dasar bagi kita untuk menyebarkan Islam yang ramah, rahmat lil alamin. Mitra JC, itulah gunanya mengapa sejarah itu menjadi sangat penting dipahami, tidak hanya diketahui. Ya. Dipahami dengan betul, dengan kajian yang mendalam, sehingga apa-apa yang mungkin kita lakukan salah di tahun-tahun berikutnya bisa kita perbaiki di tahun selanjutnya. Nah, kita melihat pada masa setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat, kemudian Al-Kamil dari saudara Salahuddin Al-Adil ini, saudara Salahuddin Al-Ayyubi kemudian wafat juga, lalu Al-Kamil sebagai menggantikan putra dari Al-Adil ini mulai membentuk kekuatan-kekuatan, karena kita lihat pada saat itu perang salib masih terjadi, ya. Al-Kamil ini yang bisa menstabilisasikan sehingga bisa menghadapi perang-perang salib selanjutnya. Kan perang salib sampai 8 kali.
Ya, perang salib pertama, kedua, ketiga, terus itu selama 200-an tahun. Ya, selama 200-an tahun. Nah, untuk kita yang saat ini hidup di zaman modern, perangnya juga sebenarnya sama. Berpuluh-puluh tahun dari kita kecil sampai kita dewasa. Perangnya apa? Perang pemikiran. Negara itu perang bagaimana satu negara mempengaruhi negara lain supaya mengikuti ideologi atau mengikuti pandangan-pandangan politik. Itu sama juga perang. Tapi perang yang sekarang lebih banyak adalah perang yang membutuhkan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan yang bagus, intelektual dan pengetahuan sebagai power, sebagai kekuatan, sehingga kehidupan ekonomi sosial politiknya itu bisa lebih stabil, tidak banyak dipengaruhi, tidak gampang dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh negatif oleh bangsa-bangsa lain. Gitu. Ini sebenarnya sama di setiap wilayah, di setiap peradaban. Pemikiran dahulu juga sama ada, cuma dahulu itu mungkin tatanan dunianya itu untuk perang menyerang atau apa itu agak lebih bebas ya, karena saat itu kan kita tahu tatanan dunia tidak seperti sekarang, gitu ya. Tatanan dunia tidak seperti sekarang, teknologi tidak seperti sekarang, sehingga kemungkinan terjadi perang fisik itu lebih besar. Walaupun sekarang perang fisik yang kecil-kecil juga terjadi, namun bisa lebih kita lihat bisa lebih diredam apabila hubungan bilateralnya itu lebih intens. Kenapa lebih intens? Karena hubungan antar negara lebih cepat dilakukan dibandingkan masa dahulu yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Untuk mengirim utusan saja berbulan-bulan karena tidak ada transportasi yang secanggih atau sehebat sekarang. Oleh karena itu mitra JC, dari pelajaran atau kajian sejarah yang kita lakukan, kita lihat pada masa ini Salahuddin Ayyubi atau pada masa dinasti Ayyubiyah ini, kemajuan bisa dicapai sama kemajuan di pengetahuan, arsitektur, militer, sosial, politik lebih stabil. Namun kemudian nanti akan ada masa kemunduran. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita memperpanjang masa kejayaan itu. Kalau tidak mengerti sejarah dengan baik, maka dia tidak bisa melihat masa depan. Ya, seorang sejarawan Inggris itu namanya Arnold Toynbee pernah mengatakan, we can understand of our own future through the study of the past. Kita bisa melihat ke depan sejarah itu, masa kejayaan kita itu dengan melihat masa lalu. Ini Arnold Toynbee abad 19. Quran sebelumnya menyebutkan, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum kanu ashaddu minkum quwwah ya wa aktsaru amwala. Kamu lihat itu, lihat pelajaran-pelajaran sejarah sebelumnya. Ada orang-orang yang lebih hebat, kekuatannya banyak, harta segala macam, tetapi dalam berapa hal mereka bisa hancur, cepat hancur. Ada yang sudah lama tapi mereka merasa akan terus hebat, tapi karena mereka menyimpang dari ajaran Allah kemudian hancur. Nah, ini bagian pelajaran-pelajaran dari sejarah yang harus kita ambil, sehingga ke depan mudah-mudahan mitra JC dengan belajar sejarah ini kita bisa mencapai kejayaan minimal. Pertama itu individu. Bagaimana kita mencapai keberhasilan hidup, bagaimana peristiwa-peristiwa karakter serta tindakan-tindakan dari yang penguasa atau orang-orang mulia dahulu itu kita pelajari, sehingga minimal untuk diri kita. Kalau kebanyakan manusia paham seperti itu, akhirnya yang terjadi kemajuan itu bukan hanya individu tapi kelompok. Dari kelompok ini kemudian menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, sampai pada tingkatan yang lebih besar, yaitu negara. Ini tradisi yang berbahagia. Demikian kajian kita. Untuk kajian minggu depan kita akan sampai pada kajian-kajian bagaimana terakhir dari dinasti Ayyubiyah ini,
bagaimana dinasti Ayyubiyah mengalami kemunduran yang kemudian hancur. Ya, ketika hancur, lalu nanti akan kita pelajari dinasti yang lain. Karena dalam sejarah Islam itu banyak muncul dinasti-dinasti pada satu masa yang semuanya itu juga mencapai kegemilangan, namun ada yang besar, ada yang hebat sekali, ada yang termasuk bagus. Pada saat itu perlu digarisbawahi, Eropa itu belum dianggap negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang maju. Oleh karena itu sebagai umat Islam, kebanggaan mempelajari, melihat kehebatan sejarah Islam itu jangan sekedar berhenti di kebanggaan, tetapi juga menjadi pendorong untuk kemajuan diri sendiri secara khusus dan kemajuan umat secara umum, sehingga kita bisa mencapai peradaban Islam yang kita idam-idamkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kita, negeri muslim, negeri yang banyak penduduknya itu diridhoi oleh Allah. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Allah atau Rabbul Alamin memberikan ampunan. Karena dengan memberikan ampunan berarti Allah ridha dan kita bisa menjadi umat yang betul-betul menjadi umat penentu, khairu ummah, umat terbaik sebagaimana disinyalir oleh Al-Quran. Mitra Jais yang berbahagia, demikian